Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kekuatan firman yang menjadi penopang buat kami untuk hidup di akhir zaman. Tanpa firman-Mu, kami tidak akan pernah bisa berjalan sendiri, Tuhan. Kami butuh makanan buat rohani kami, Tuhan, untuk kami tetap bisa teguh, Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, untuk kami bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung, Tuhan, siang ini, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, ada sukacita. Ya, kita percaya bahwa sehabis gelap pasti timbul terang. Ya, kita tahu bahwa kalau saudara hari ini mulai diintimidasi oleh iblis, belajarlah. Kita ini tidak perlu takut, saudara. Saudara dan saya ini punya KTP, kartu identitas, bahwa kita ini pemenang-pemenang sejati. Seperti khotbah saya waktu ulang tahun Victory. Siapa identitas saudara? Saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saudara adalah anak Allah. Saudara adalah mengalahkan dunia. Jadi kalau iblis mulai datang dengan banyak tekanan, ada banyak intimidasi, saudara datang kepada iblis, katakan, ini identitasku. Engkau tidak punya kedaulatan, iblis. Aku ini adalah orang yang sudah dimerdekakan. Aku mengalahkan dunia dan aku anak Allah. Saudara harus berani hari-hari ini menunjukkan siapa identitas saudara di hadapan iblis. Sehingga saudara tahu, kalau itu terjadi sesuatu yang buruk sekalipun, iblis tidak punya kedaulatan. Karena iblis tahu siapa identitas saudara dan saya. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah tentang ketika menghadapi jalan tertutup. Saya ngambil rema khotbah ini ketika ada seorang ibu yang konseling sama saya, ya, beberapa minggu yang lalu. Dia berkata seperti ini, Bu Eli, saya hari ini sudah mata gelap. Saya sudah putus asa. Saya tanya kenapa? Karena saya sudah turuti perintah Bu Eli, sabar, bisu, tuli, tapi suami saya makin menjadi-jadi, dan barusan saya ketemu bukti yang membuat saya putus asa. Saya sudah berencana, saya sudah tahu, saya sudah mau datangi suami saya dengan bodyguard. Saya akan hajar itu suami dan wanita itu. Dia bilang gitu, saya tidak ikut-ikut. Saya cuma bilang gini, Ibu, saya sudah gelap mata karena semua jalan sudah tertutup, ya. Dan saya cuma bilang gini, betapa konyolnya kalau sampai ini ibu lakukan. Berarti ibu sendiri hari ini akan menutup jalan pemulihannya Tuhan. Ibu sendiri akan menerima hukuman. Hari ini kalau jalanmu tertutup, itu berarti ini waktunya ibu mengangkat tangan kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan. Bukan panggil bodyguard untuk turun tangan. Walaupun kau punya uang, kau tidak perlu panggil bodyguard. Kita punya bodyguard yang melebihi bodyguard dunia. Izinkan Tuhan selesai dengan suamimu. Kalaupun hari ini engkau masih ngalami proses, terus dia tanya, Bu Eli, apakah kalau saya diam-diamkan, jadinya seperti ini? Saya bisu tuli, dia makin merajalela karena dianggap saya sabar, Bu Eli. Saya cuma satu kata yang saya bilang, Bu, kalau ibu bilang, ibu kompromi dengan suami, ibu dosanya suami, ibu salah besar. Kenapa? Bukankah kalau ibu berdoa, kalau kita kompromi, doanya gini, Tuhan, aku mengizinkan suamiku berselingkuh. Aku merelakan aku dimadu. Nah, itu kompromi dosa. Tapi doanya ibu apa? Enggak, Bu Eli. Doa saya ya bilang, Tuhan, hancurkan hubungannya dengan wanita ini. Putuskan, pisahkan. Nah, saya bilang, kalau ibu tahu doa yang besar kuasanya itu tidak berkompromi dengan dosanya, yang dijawab Tuhan yang mana? Kita tidak pernah kompromi dosa. Kita diam karena Mazmur 38 ayat 16-17 berkata apa? Aku bisu tuli karena kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Kita hari ini bukan kompromi dengan dosa, saya bilang gitu. Doa
doamu itu yang akan membalikkan keadaan, akan merubah yang buruk, yang berzina, akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar doamu. Saya cuma ngomong simpel, jangan ambil jalan pintas. Hari ini waktunya mengangkat tangan, dan Tuhan akan turun tangan. Saudara, yuk kita buka apa yang dilakukan. Ini tips saudara. Kalau hari ini kita mau ambil profetik siang ini, ya, saya beberapa hari yang lalu ambil profetik ini saudara. Tuhan jawab. Hari itu saya bilang sama Tuhan, saya benar-benar, saya sudah kesaksian di beberapa orang pengerja saya. Saya bilang gini, Tuhan tuh keren loh, dahsyat loh. Beberapa hari yang lalu, saya itu benar-benar capek saudara. Dan ketika itu saya bilang gini, Tuhan, saya sudah capek. Saya angkat tangan. Saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Dan saya lakukan langkah profetik ini, saudara. Satu hari setelah saya berkata, dan Tuhan waktu itu jelas setelah saya angkat tangan, Tuhan bilang gini, nak, ketika engkau melayani aku yang akan melayani engkau. Saudara, jangan pikir melayani itu ketika seperti saya, pendeta, worship leader, saudara jadi usher, enggak. Waktu engkau melayani aku itu adalah artinya ketika engkau taat, ketika responmu benar, ketika engkau tetap bersuka cita, ketika engkau tetap bersyukur, tetap taat. Seperti ibu tadi saya bilang, kalau engkau sampai melabrak suamimu dan menghajar wanita itu dengan bodyguard, engkau salah besar. Engkau akan kehilangan unlimited berkat Tuhan yang besar. Saudara tahu hari ini, yuk, hari ini saya beri tip. Kalau saudara lagi ngalami masalah, ada orang dunia yang berkata bodoh, keset. Katakan ini, hari ini aku bertahan seperti orang bodoh. Jangan salah, karena saudara dan saya yaitu bertahan untuk menikmati berkat yang unlimited, berkat yang tidak terbatas. Dan saudara bertahan hari ini karena saudara bertahan untuk yang tidak kelihatan, yang nilainya kekal. Yang kelihatan itu sementara, Alkitab berkata, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Hari ini hidupmu bodoh, tidak apa-apa, karena saudara menerima yang unlimited dan yang kekal, yang tidak kelihatan, tapi yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya hidup selama-lamanya. Amin saudara. Saya lakukan langkah profetik tidak lama saudara. Ketika saya bilang saya capek, di tengah keterbatasan saya, jalan yang tertutup Tuhan, saya cuma bisa berkata, aku angkat tangan. Aku angkat tangan, aku capek Tuhan. Pikiranku sudah tidak mampu, kekuatanku sudah tidak mampu. Tuhan selesaikan dengan cara yang tidak masuk akal saudara. Saya sendiri sampai kaget. Saya bilang wow. Saya bilang Tuhan itu memang dahsyat. Amin saudara. Yuk kita baca supaya firman ini nanti setelah akhir khotbah saya kita lakukan langkah profetik ya. Yuk, Mazmur 118 ayat 13 dan 18. Mazmur 118, saya hari ini tidak bahas khotbah dari keluar dari Mazmur, cuma nanti di akhir ayat penutup. Mazmur 118 ayat 13-18. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Orang kalau sudah ditolak dengan hebat, masalahnya hebat sampai jatuh, itu jelas jalannya tertutup saudara. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dan ini waktunya. Tetapi Tuhan menolong aku. Lihat ya saudara, kalau hari ini jalanmu tertutup, percayalah Tuhan pasti menolong hidupmu dan hidup saya. Yang 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Lihat ya saudara, pemazmur berkata, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi lagi saudara, ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Hari ini sebagai orang benar, orang yang sudah taat sekalipun, saudara bisa ngalami ditolak sampai hebat, bisa. Tidak perlu marah sama Tuhan. Orang benar, orang taat, saya yang sudah jadi pendeta sekalipun,
saya dihajar Tuhan dengan keras, bisa. Tapi yang membedakan antara orang dunia dan orang benar, ketika saudara ditolak dengan hebat sampai jatuh, saudara sampai bilang gini, Tuhan tidak kuat, capek, kekuatanku sudah tidak mampu. Mungkin hari ini saudara dihajar dengan keras, dan saudara berkata, Tuhan sakit, Tuhan sakit. Hari ini pastikan saudara jangan lari dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap berinisiatif menolong saudara dan saya. Yang kedua, dia tidak pernah menyerahkan saudara kepada maut. Tapi dia sedang menyerahkan saudara dan saya pada satu jalan kemenangan. Amin saudara. Karena dia selalu berinisiatif untuk menolong. Saudara tidak perlu teriak, tolongin aku Tuhan, tolong. Tidak usah, tidak usah. Selalu dalam pikirannya, sekalipun dia izinkan saudara ditolak sampai jatuh, sampai hebat sekalipun, kerugianmu hebat, rumah tanggamu digoncang sampai hebat, sakitmu digoncang sampai hebat, dan saudara merasa, aku dihajar sama Tuhan. Tapi percayalah siang ini, Tuhan selalu punya inisiatif saudara untuk menolong dan menyerahkan saudara dan saya di dalam satu kemenangannya. Amin saudara. Tidak pernah diserahkan sama maut, kehancuran, tidak pernah. Saudara lihat hari ini, yuk kita baca apa yang saudara perlu lakukan di saat menghadapi jalan tertutup. Ini kata kuncinya, Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kalau hari ini, katakan buat setiap saudara dan saya, kalau hari ini engkau menghadapi jalan yang tertutup, ini tipnya. Inilah hari, ya, pemazmur ngalami seperti itu. Di ayat 24-nya dia berkata gini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saudara, hari ini pesan Tuhan, yuk yang menghadapi jalan tertutup, katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorak karenanya. Amin saudara. Hari ini bersuka citalah. Kalaupun jalan tertutup, Tuhan bilang jangan sedih lo ya, jangan melo lo ya, jangan makin takut lo ya. Kalau hidupmu makin melo, itu arahnya akan semakin turun. Kenapa? Karena iblis semakin gampang menyeret saudara. Orang yang melo, orang yang hidupnya penuh ketakutan, kekhawatiran, itu jalan hidupnya tanpa saudara sadari sedang dibawa iblis ke bawah. Kenapa? Kekuatanmu makin dicuri, kekuatanmu makin habis, sukacitamu makin hilang, dan rasa percayamu kepada Tuhan itu semakin kecil. Makanya kenapa ibu yang konseling sama saya, dia orang yang sudah teguh jalani proses, karena lihat kenyataan makin buruk, dia tidak segera bangkit, tidak pernah sukacita hidupnya, sehingga dia punya inisiatif mau hajar suaminya dengan bodyguard. Saudara lihat, kekuatanmu itu semakin diambil, di sukacitamu semakin diambil, pikiranmu akan semakin negatif. Engkau semakin akan tidak punya iman dan mengandalkan Tuhan, dan engkau akan ambil alih kekuatanmu. Oh ya, saya punya uang untuk sewa bodyguard. Saya ingin buktikan pembalasan saya adalah hajar suami saya dan wanita itu. Itu sesuatu yang konyol, jangan pernah dilakukan. Yuk, lakukan apa yang dilakukan pemazmur. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Makin lihat keadaan tertutup, katakan terus, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorak. Orang sukacita itu akan top up kekuatan, top up sukacita, top up bangun secara roh. Iblis paling takut saudara, waktu saudara bersukacita, saudara tanpa saudara sadari ada kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi. Saudara lihat apa yang membuat pemazmur bisa berkata seperti ini. Ini jaminannya, ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Hari ini katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bersukacita, bersorak-sorai, karena Tuhan menjamin keselamatan. Amin saudara.
Yang kedua, saudara lihat, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran, mujur saudara. Tuhan selalu menjamin kehidupan orang benar, bukan buntung. Mujur, untung, berhasil. Katakan, hidupku beruntung, berhasil, mujur. Tidak pernah Tuhan punya inisiatif buat hidup saudara dan saya. Walaupun Tuhan bilang gini, aku pukul engkau jatuh sampai hebat, hajaranku keras. Tapi inisiatifku sebagai bapak yang baik, tidak pernah loh. Aku tidak tolong hidupmu. Pasti aku nyelamatkan engkau. Pasti aku inisiatif buat hidupmu mujur, beruntung, berhasil. Tidak akan pernah hidupmu yaitu buntung. Amin saudara. Yang ketiga, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari ini katakan, yuk hari ini jangan mau. Ketika engkau menghadapi jalan yang tertutup, katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita. Karena Tuhan sudah menjamin keselamatan, kemujuran. Tuhan menjamin berkat di atas hidupku. Itu yang perlu saudara katakan. Lihat ya saudara, hari ini apa sih yang mesti kita lakukan ya? Kalau saudara tahu 3 hal ini, saudara disuruh bersukacita, sudah tahu alasannya, karena Tuhan sang penjamin keselamatan, kemujuran, dan berkat. Apa yang mesti saudara ambil langkahnya? Yuk kita lakukan. Nanti saya bahas 3 hal ini ya. Kita ambil langkah Mazmur 118 ayat 5 dan 8. 5 sampai 8. Mazmur 118 ayat 5 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Lihat ya saudara, bagian saudara hari ini setelah sukacita. Kenapa? Dalam kesesakan, waktu saudara dihajar hebat, waktu jalanmu tertutup, saudara diminta oleh Tuhan, berdoalah. Berdoa kepada Tuhan yang telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bukan jawaban loh ya saudara. Jadi hari ini kalau berdoa belum dapat lihat masalah saudara pulih, itu karena memang firman Tuhan berkata, waktu engkau berdoa, jawabannya itu lega. Seperti saya ketika berapa hari yang lalu, saya benar-benar pusing saudara. Saya cuma bilang ini, aku capek Tuhan. Aku cuma bisa ngangkat tangan, tidak bisa ngomong apa-apa. Saudara tahu saya tidak berdoa, ngomong satu kata pun ngomong. Saya cuma bilang, Tuhan aku capek. Aku cuma ngangkat tangan, tolong saya. Dan ketika saya mengucapkan seperti itu, setelah saya berdoa seperti itu, ngangkat tangan, ada satu kelegaan saudara. Beban itu rasanya diambil sama Tuhan. Dan setelah itu, saudara lihat ya, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ini, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Waktu itu Tuhan berkata gini, setelah berdoa, firman berkata apa? Jangan takut. Artinya setelah engkau berdoa, yang kedua, langkah yang kedua, jangan takut. Percaya. Jujur waktu saya lega, saya bisa percaya. Kalau hidupmu panik, hidupmu tidak punya kelegaan, saudara tetap hidup dalam ketakutan, saudara tidak akan pernah bisa mempercayai Tuhan. Saudara makin dibawa iblis percaya kepada fakta yang buruk, fakta yang terjadi, jalan yang tertutup. Iblis bilang gini, lihat ya, ini loh jalan tertutup. Makanya ibu yang konseling sama saya mau panggil bodyguard, karena iblis bawa gini, lihat ya, nih suamimu kan dibisu tuli, kamu kayak keset. Sekarang suamimu lihat sama wanita ini, makin happy. Semakin dihadapkan sama jalan tertutup sama iblis. Dan kalau engkau tidak punya kekuatan doa, engkau tidak lega, ini mulai nyesek, panik, saudara tidak percaya, pasti responmu salah. Makanya langsung ambil inisiatif, panggil bodyguard, hajar itu suaminya. Saya rela Bu Eli bayar orang mahal daripada harga diri saya diinjek-injek kayak keset. Saudara lihat ya, yang kedua ya, percaya. Jadi jangan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Masalahmu tidak akan bisa mengubah jalan hidupmu, karena ada Tuhan
yang selalu menyertai hidupmu. Yang ketiga, Tuhan di pihakku, menolong aku memandang rendah mereka. Waktu hidupmu berdoa, lega, percaya. Saudara tahu, waktu hidup saudara lega, percaya, ini berubah mindsetnya. Saudara mulai tidak lagi takut dengan musuh, tapi justru saudara memandang rendah musuh. Artinya, hari itu ketika saya melihat keadaan masalah, saya bilang gini, iya ya Tuhan, saya wis lega kok, saya percaya sama Tuhan. Sudahlah Tuhan, Engkau ambil alih, Engkau yang bertindak, aku hanya diam saja. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, ketika lega, ketika saya tidak takut, saya percaya, saya mandang rendah itu masalah. Saya mandang rendah masalah saya. Walaupun masalahnya seperti Goliat. Coba kalau dalam hidup engkau tidak pernah berdoa, tidak punya kelegaan, tidak punya rasa percaya, saudara akan takut menghadapi hidup. Saudara akan takut menghadapi jalan tertutup. Amin saudara. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan di pihakku, menolong aku. Ke-8, lebih baik berlindung kepada Tuhan. Langkah yang ketiga setelah berdoa, percaya. Yang ketiga, orang berlindung itu apa? Berserah saudara. Makanya saya singkat BPS. Hari ini tidak ada jalan lain. Kalau jalan itu tertutup, lakukan doa. Berdoa, percaya, dan berserah. Serahkan semua sama Tuhan. Tidak ada jalan lain. Ketika engkau sudah berdoa, percaya, berserah. Kenapa? Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita. Omong kosong kalau engkau bisa bersukacita tanpa kehidupan doa, percaya, dan berserah. Tidak mungkin. Percayalah. Kalau kita mau belajar seperti seorang pemazmur yang berkata, hari ini tiap hari katakan, belajar untuk mengatakan, Tuhan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari yang dijadikan Tuhan ada sesuatu. Tuhan pasti menjadikan sesuatu yang indah ketika engkau punya kekuatan untuk berkata, Tuhan, aku percaya, aku berdoa, aku percaya, aku berserah sudah. Apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang sudah menjamin keselamatan, kemujuran, berkat atas hidupku. Aku mau bersorak-sorai. Mulai praktek saudara. Benar saudara. Saya ketika belajar praktek itu saudara, Tuhan walaupun tidak instan, tapi Tuhan memberikan satu hal yang membuat kita tetap hidup di dalam sorak-sorainya. Ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan buat saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Yuk kita baca. Bagaimana saya bahas BPS ya saudara. Kalau jalan tertutup, pesan saya hari ini, masuk kamar berdoa. Percayai Tuhan, pandang rendah musuhmu. Legakan, tenangkan jiwamu. Dan setelah itu berlindung, berserah. Sudahlah, kalau orang yang berserah, firman berkata apa? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Orang yang berserah, maka Tuhan akan ambil alih saudara. Jangan kalau sudah berserah, sudah bilang gini, Tuhan aku percaya berserah. Setelah amin dipikiri, bisa enggak ya? Bisa enggak ya Tuhan? Bisa enggak ya Tuhan? Duh Tuhan, hutangku besok gimana? Itu belum berserah saudara. Sudah diserahkan, diambil lagi. Soalnya tanya, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Tuhan aku harus ambil bodyguard enggak ya? Tuhan aku harus utang online enggak? Nah itu enggak berserah. Sudah diserahkan, diambil lagi, mau dipikul sendiri lagi. Tenangkan dulu. Nanti ada petunjuk yang Tuhan akan tunjukkan. Saya tiba-tiba, waktu saya setelah melakukan langkah profetik ini, tiba-tiba Tuhan berbisik di telinga saya. Diam sesaat. Lihat ya, ada sesuatu yang akan aku kerjakan. Dan saya diam, iya Tuhan, aku percaya kok. Waktu Tuhan bilang, ada sesuatu yang aku kerjakan. Benar saudara, saya tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, Tuhan itu bisa pakai orang melakukan sesuatu dan Tuhan jawab doa saya saudara. Saya sampai saya bilang ini, Tuhan, saya itu sampai bilang kau itu dahsyat Tuhan, dahsyat.
Saudara tahu kenapa saudara hari ini apa sih yang dijamin keselamatannya di Mazmur 118? Baca saudara, Mazmur 118 ayat 14 sampai 17 ya. Kita banyak buka firman saudara supaya ini nancep. Firman ini nancep di pikiranmu. Jadi yang menghadapi jalan tertutup hari ini, yuk lakukan. Lakukan terus. Sukacita. Katakan ini hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ya. Ia telah menjadi keselamatanku. Ini ayat 15 sampai 17. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Percayalah hari ini, semua keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, pastikan keselamatan itu kenapa? Mazmur 118 ayat 15 sampai 17. Karena tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Yaitu yang kedua, dia meninggikan. Hari ini diam. Nggak usah pusing. Ini tangan bukan diam saudara, tapi Tuhan turut bekerja tangannya memperjuangkan perkara saudara, yaitu dia sedang melakukan keperkasaan. Meninggikan saudara dan saya. Yang ketiga, tangan kanan Tuhan tidak pernah mematikan, tapi justru akan menghidupkan. Dan saudara akan bilang gini, how great is our God. Waktu saya dapat jawaban Tuhan, saya bilang, Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Saya cuma bisa tertegun melihat karya Tuhan. Saya bilang, Tuhan memang benar firman ini hidup. Ketika saya sudah tidak terpuruk, saya angkat tangan dan saya berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Saya ikut tipnya pemazmur. Tuhan benar-benar saudara melakukan keperkasaan. Tuhan meninggikan dan Tuhan menghidupkan, bukan mematikan. Saudara akan keluar dari mulut menceritakan perbuatan Tuhan. Wow, Tuhan itu keren ya. Saat jalanku tertutup, kerennya Tuhan. Padahal itu sudah tertutup, rasanya tidak mungkin, Itu loh tujuannya Tuhan, untuk nutup jalanmu, bukan mematikan saudara. Tidak ada inisiatifnya untuk tidak menolong. Tapi di ujung itu Tuhan kepingin saudara dan saya menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Amin saudara. Yuk yang kedua. Ya, bagaimana Tuhan menjamin kemujuran? Ya, kalau tadi tangan selalu turut bekerja. Jadi hari ini jangan panik. Saudara katakan, hari ini how great is our God. Tuhan, hari-hari yang dijadikan Tuhan, aku mau bersuka cita. Ketawa semua ya saudara, yang hutangnya banyak, asetnya belum laku terjual. Sudahlah, kekuatan Tuhan akan sanggup melunasi hutang. Kekuatan Tuhan akan sanggup kirim pembeli untuk asetmu yang belum terjual. Tangkep ini saudara. Orang bilang sulit. Saya pernah kesaksian kan, apartemen yang saya mau jual, orang bilang sulit, mana mungkin. Yang mau jual loh Bu Eli ribuan, yang mau beli zero, nol. Punya Bu Eli besar lagi, 4 kamar, mana mungkin. Orang mau investasi itu cuma belinya 2, paling mentok 3 Bu Eli. Kalau 4, sudah tidak mungkin. Tapi bagi manusia sulit. Saya pernah kesaksian kan, sampai broker yang telepon saya kaget. Orang lain sulit. Saudara tahu ketika saya pulang, keluar setelah berdoa di apartemen saya. Broker bilang gini, Bu Eli percaya enggak percaya? 3 orang yang beli Bu Eli, yang nawar Bu Eli. Yang mana yang diambil? Ambil yang paling tinggi. Itu yang Tuhan pilih. Dahsyat kan? Saya perlu melakukan itu? Masuk iklan? Enggak saudara. Saya perlu nangis-nangis? Enggak saudara. Sudahlah, kita percaya. Bagi saudara sulit, tapi kalau tangannya bekerja, tangannya itu perkasa.
Tangannya itu bisa meninggikan, tangannya itu menghidupkan. Menghidupkan keuanganmu yang bangkrut, kecil. Menghidupkan rumah tanggamu yang lagi hancur-hancuran, kecil, saudara. Jalanmu tertutup, kecil. Yang penting lakukan bagianmu. Amin. Seringkali saudara dan saya tidak lihat jalan yang terbuka, karena saudara sendiri yang nutup jalannya Tuhan. Saudara tidak mau doa, saudara tidak mau percaya, takut, Bu Eli, takut. Tak panggilin bodyguard aja takut. Saudara sendiri yang tidak mau berserah. Itu sebabnya saudara andalkan kekuatan bodyguard, saudara makin tidak lihat jalan, percaya saya. Makin andalkan kekuatanmu, hutang online, hutang sana, hutang sini, tidak makin lihat jalan. Tapi percayalah, yuk kita belajar. Bagaimana Tuhan menjamin kemujuran? Mazmur 118 ayat 5-7a. Hidupmu selalu mujur. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yaitu Tuhan di pihakku menolong aku. Saudara tahu, ayat ini berkata, kelegaan itu terjadi, kemujuran terjadi karena yang pertama, Tuhan itu selalu memberi kelegaan. Kalau ada kelegaan, pasti ada jalan. Yang kedua, kemujurannya kenapa saudara selalu mujur? Karena Tuhan selalu berpihak pada saudara. Itu tadi pemazmur berkata. Yang ketiga, Tuhan itu di pihakku menolong aku. Saudara pasti mujur. Karena Tuhan sudah beri kelegaan. Tuhan di pihak saudara. Tuhan hari ini menolong saudara. Makanya hidupmu pasti mujur. Tidak mungkin buntung saudara. Percayalah, waktu doa bukan jawaban bim salah bim, karena doa bukan mantra. Sekali lagi, doa bukan mantra. Tapi doa itu adalah kekuatan yang membuat saudara lega. Orang kalau lega itu jalannya tidak lagi nunduk saudara. Banyak orang belum bertanding sudah kalah. Kenapa? Karena sudah menyerah. Tapi waktu saudara lega, saudara akan berjalan maju dengan tidak lagi tertunduk. Saudara akan bilang gini, iblis, kamu tahu siapa aku? Ini loh identitasku. Kamu boleh menghina aku, kamu boleh intimidasi aku. Katanya aku keset karena aku tidak dicintai suamiku. Katanya aku pasti bangkrut. Tapi kamu perlu tahu hari ini, identitasku sebagai anak Allah, identitasku sebagai orang yang sudah dimerdekakan, identitasku sudah mengalahkan dunia. Kamu jangan main-main dengan aku. Orang yang berjalan maju dengan tegap selalu bisa berkata seperti itu. Coba kalau saudara tertunduk, iblis bilang gini, kasihan deh lu. Aduh, nasibmu malang benar. Saudara, iya Bu, saya memang dicuekin, dikesetin, nasibku bangkrut. Iya bangkrut. Siapa yang menutup jalan berkat? Siapa yang menutup jalan yang tertutup? Saudara sendiri. Hari ini, yuk kita belajar membuka jalan yang tertutup melalui kekuatan firman, kekuatan doamu, kekuatan percayamu. Amin saudara, kekuatan untuk berserah. Ketika saudara mempunyai kekuatan tiga ini, BPS, berdoa, percaya, dan berserah, serahkan sama Tuhan. Percayalah, BPS ini akan membuka jalan yang tertutup menjadi jalan yang terbuka bersama Tuhan. Amin saudara. Amin. Yuk kita lihat ya. Jadi hari ini Tuhan memberi kelegaan, mujur pasti. Tuhan di pihak saudara. Pemazmur berkata, Tuhan pasti tolong. Yang terakhir ya. Apa yang menjamin berkat? Kita baca Mazmur 118 ayat 27a sampai dan 29, bukan sampai dan. Mazmur 118 ayat 27a dan 29. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di akhir ayat penutup, pemazmur berkata hidupnya di dalam berkatnya Tuhan. Kenapa? Karena ada terang Tuhan. Itu yang pertama. Di balik gelap jalan hidupmu selalu ada terang Tuhan. Yang kedua, ada kebaikan Tuhan. Pemazmur berkata sebab Tuhan baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di balik keburukanmu ada kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ada kasih setia Tuhan. Di balik ketidakadilanmu, keset sekalipun, ada kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara perlu tahu 3 hal ini, saudara. Itulah yang menjamin berkat. Terang Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Terang Tuhan di balik gelap selalu terbit terang Tuhan. Di balik hal yang buruk selalu ada kebaikan Tuhan. Di balik ketidakadilanmu selalu ada kasih setia Tuhan. Itu sebabnya orang yang hari ini hidupnya benar, jalannya boleh tertutup, dihajar Tuhan dengan keras, jatuh sampai hebat sekalipun. Mungkin keuanganmu jatuh hebat, rumah tanggamu lagi hancur-hancuran, usahamu lagi hancur-hancuran, tapi bukan masa depanmu yang hancur-hancuran. Karena inisiatif Tuhan siang ini selalu untuk menolong, menyerahkan saudara kepada jalan kemenangan. 3 hal, saudara. Hari ini BPS, berdoa, percaya, berserah. Itulah langkah yang harus saudara ambil. Saudara sudah dijamin apa? Kemenangan, kemujuran, dan berkat. Kemenangan bersama Tuhan selalu ada, yaitu tangan kanan Tuhan selalu bekerja hari ini. Gampang kok ingatnya. Tangan kanannya perkasa, tangan kanannya meninggikan, tangan kanannya menghidupkan, tidak akan mematikan. Artinya hancur-hancuran pasti dihidupkan kembali. Tuhan menghadapi jalan yang tertutup, Tuhan yang akan membuka. Bagaimana kemujuran? Karena Tuhan memberi kelegaan, Tuhan di pihak saudara, Tuhan penolong dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan akan memberikan berkat? Percayalah hari ini, terang Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu selalu menyertai saudara dan saya. Di tengah gelapnya jalan tertutup, di balik gelap ada terang. Di balik keburukanmu, keadaan hidupmu yang jalannya tertutup, selalu ada kebaikan Tuhan. Di balik ketidakadilan yang merasa engkau seperti keset, jalanmu tertutup, tetap ada kasih setia Tuhan. Hari ini 3 hal ini, saudara, kita akan melakukan langkah profetik. Saudara lihat tadi pagi ya, saya sudah, nanti doa kita lakukan langkah profetik ya. Yang sudah capek, yang sudah lelah, belajarlah mengangkat tangan. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan, angkat tangan. Ngomong sama Tuhan, enggak apa-apa. Tuhan tahu kok. Orang bilang capek boleh, saudara, boleh. Tapi jangan keterusan capek, nanti enggak bangkit-bangkit. Capek, setelah itu berdoa, dapat kelegaan, bangkit, enggak usah takut, percaya. Waktu percaya, mandang rendah musuh, kecil. Setelah itu berserah. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, apa yang Tuhan mau, sudahlah, jadilah kehendak-Mu. Waktu kita melakukan langkah seperti itu, saudara, tadi pagi saya share di grup jemaat. Yuk baca ayat ini ya. Nanti saya share di IG nanti saya cantik. Mazmur 66 ayat 3 dan 5. Kita mau baca sama-sama. Ini ayat profetik. Tadi pagi saya juga baru dapat ya. Mazmur 66 ayat 3 dan 5. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Keren ya ayat ini ya. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, kekuatanmu, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Pergilah, lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Seringkali saudara koreksi, saya juga koreksi. Seringkali kalau kita lagi jalan tertutup, kita datang sama Tuhan, ngomongnya apa? Ngomongnya apa coba jujur? Tuhan, masalahku berat. Tuhan, keuanganku berat. Tuhan, suamiku berat. Tuhan, suamiku bla 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 bla. Masalahku berat. Masalahku dahsyat. Tuhan, dirubah loh. Pemazmur hari ini berkata, kita baca Mazmur berkata, katakanlah kepada Allah. Mulai sekarang kalau doa, jangan ngomong masalahmu yang berat.
Katakan, betapa dahsyatnya pekerjaanmu Tuhan, betapa dahsyatnya kekuatanmu Tuhan, betapa dahsyatnya perbuatanmu Tuhan. Itu yang dikatakan. Jangan katakan sama Allah, Tuhan, uangku, keuanganku Tuhan besar, dahsyat Tuhan, suamiku dahsyat Tuhan, masalahku dahsyat. Enggak, saudara, enggak. Berubah, koreksi diri. Saya juga mulai mengoreksi diri saya. Saya ketika baca firman ini, saya bilang, iya Tuhan, saya juga salah Tuhan. Selama ini kalau doa Tuhan, suamiku, Tuhan, keuanganku, Tuhan, masalahku. Enggak, mulai katakan sama Tuhan, Tuhan, pekerjaanmu dahsyat, Tuhan, kekuatanmu dahsyat, Tuhan, perbuatanmu dahsyat. Engkau pasti sanggup Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, perbuatanmu dahsyat. Itu yang kita katakan, ya. Amin. Amin, saudara. Yuk, sebentar lagi kita lakukan langkah profetik. Kita mau berdoa yang sudah capek, ya. Saya tadi pagi sampai tanya sama Fran, ya. Kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, ayo katakan saudara, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat dan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Itu artinya hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Saudara berdoa, saudara percaya, saudara berserah, percayalah. Kemenangan, lagu ini berkata, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jangan katakan masalahku lagi di hadapan Tuhan. Tuhan itu lama-lama bilang gini, Dona, kamu ini ya kok terus ngimani masalahmu yang besar. Kok ndak ngomong Tuhanmu yang besar toh? Kok tiap kali doa ngomong Tuhan, ndak kuat. Ndak kuat, masalahku berat. Capek boleh, lelah boleh. Saya juga saudara kadang-kadang capek. Tapi ketika saya tahu bahwa saya ndak boleh capek terus, saya punya Tuhan yang besar, saya merasa harus lega, bangkit, percaya. Kita percaya, ya, berdoa, percaya, berserah. BPS lakukan sambil hari ini, rubah cara doamu. Jangan lagi ngomong masalahku yang berat. Tuhan mau kita bersorak-sorai, bersukacita. Karena Tuhan sudah jamin kemenangan, sudah jamin kemujuran. Tuhan sudah jamin berkat buat saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, angkat tangan saudara, kemenangan darimu. Bayangkan saudara, kalau Tuhan berkata hari ini hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Waktu saudara berkata, ku terima sekarang kemenangan darimu, saudara ambil itu kemenangan. Saudara ambil langkah profetik. Saudara ambil angka profetik. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami mau melakukan langkah profetik, kami mau berdoa Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami berdoa, masalah kami bukan selesai, bukan instan. Doa bukan mantra bim salabim. Tapi doa itu akan memberikan kami kelegaan.
Ketika kami lega, maka kami bisa percaya hari ini, siang ini, saudara yang datang dengan keadaan jalan tertutup. Saudara, bayangkan keuanganmu, bayangkan rumah tanggamu, bayangkan suamimu, bayangkan yang lagi tertutup. Baik itu kesehatan, ruko yang belum terjual, bayangkan saudara. Dan katakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Aku mau bersuka cita, aku mau bersorak-sorai. Dan aku percaya Tuhan, aku pandang rendah semua musuh-musuhku. Masalahku di hadapan Tuhan kecil. Aku berserah dan aku katakan, perbuatanmu dahsyat, kekuatanmu dahsyat, luar biasa rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Kami terima kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, siang ini setiap anak-anakmu yang sudah bergabung siang ini, mereka akan melihat ketika mereka menghadapi jalan tertutup. Kami mau belajar seperti seorang pemazmur, di mana di akhir hidupnya, di akhir dari perjalanan di pasal yang terakhir, pemazmur berkata, terang Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itulah berkat yang menyertai kehidupan kami sebagai orang benar. Kami terima kemenangan, baik untuk yang mengalami masalah keuangan, mau jual aset, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka jalan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, serahkan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhanku dahsyat, bukan keuanganku lagi yang masalahku yang luar biasa, tapi Tuhanku yang luar biasa. Kami Mbak ini berserah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga ya Tuhan. Yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, yang mengalami masalah dalam kesehatan Tuhan, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami terima kemenangan di dalam Tuhan. Kami mau berkata hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau sudah berikan buat setiap kami siang ini Tuhan. Kami yang mengangkat tangan, kami yang sudah capek, kami terima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa negara kami, berkati saat ini juga vaksin yang sudah dilaksanakan Tuhan. Kami memberkati India Tuhan, supaya virus ini Engkau hentikan Tuhan. Minta belas kasihan, ampuni Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah saat ini kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Tuhan, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Masih ada waktu. Saya lupa kesaksian satu, tunggu sebentar, 5 menit ya. Tapi saya tidak akan buka karena ini masuk YouTube. Saudara tahu ya, waktu saya pernah ngambil langkah profetik saudara, ini nyata. Jadi hari itu saya menghadapi dilema. 2 keputusan yang harus saya ambil. Kalau satu ini saya ambil, hidup saya nyaman. Tapi ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, saya tidak bisa cerita masalahnya karena ini masuk YouTube. Tapi saya sudah pernah kesaksian di beberapa jemaat, saya pernah kesaksian di pengerja juga. Nanti suatu kali saya akan cerita, saudara, ya. Dan yang keputusan yang kedua, kalau saya ambil, saya benar-benar taat sama Tuhan, tapi konsekuensinya sakit buat saya. Saudara tangkap ya, tidak gampang. Kalau yang pertama, saya langgar firman Tuhan, tapi nyaman. Hoje, saudara. Yang kedua, kalau saya ambil, saya tahu konsekuensinya ini, saya bakal dapat prahara. Tapi yang kedua ini, ya, saya taat sama firman, saya bakal dapat prahara. Ketika 2 dilema ini saya ambil, saya tetap memilih di dalam jalan kebenaran. Waktu saya memilih taat, keadaan hidup saya benar-benar hari itu saya tidak tahu. Saya sudah bilang ini, Tuhan, saya sudah tidak tahu. Saya sudah tidak ngerti Tuhan. Tapi tolong saya bela kebenaran-Mu Tuhan. Tolong saya. Hari itu saya bilang, saya sudah tidak sanggup. Saya angkat tangan. Saya lakukan doa saudara. Saya hari itu bilang, saya percaya Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Dan ketika saya sudah berserah, saya sudah tidak mikirin, tekanan datang saudara. Tekanan datang saudara. Tapi saya milih tetap percaya. Saudara tahu, Tuhan bela hidup saya. Tepat waktu. Tepat waktu, saudara. Dengan cara yang tidak pernah saya duga. Hari ini yuk, saya sudah selesai ya. Pesan saya,
Jangan pernah langgar firman, walaupun itu jalan tertutup, jangan terobos jalan yang tertutup dengan jalan hidup yang menyimpang ke kanan ke kiri. Saudara pertaruhkan kebenaran, saudara tidak akan lihat jalan terbuka. Waktu saya mempertaruhkan hidup saya untuk taat, hidup saya mengalami tekanan, tapi terobosan Tuhan, wow, keren saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Selasa ya. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan pernah lemah. Hari ini kalau intimidasi iblis datang, tunjukkan identitasmu. Pesan saya, mulai belajar untuk perang saudara. Ini waktunya peperangan terjadi di akhir zaman. Saudara bukan berperang melawan darah dan daging, bukan masalah, bukan suamimu, tidak perlu dipanggilkan bodyguard. Saudara hari ini berperang di alam roh, yaitu melawan tipu daya iblis, melawan penghulu udara. Saudara mulai bawa identitas saudara, mulai katakan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Terus ucapkan itu, bersukacita, bersorak-sorai, pasti ada kemenangan ya. Nanti next hari Selasa saya akan cerita bagaimana ada seorang ibu yang tadi pagi memberikan saya kejutan saudara. Ibu ini saya konselingi ya, ibu ini nanti akan mau kesaksian, dia akan ambil waktu. Dia sudah sampai masuk gugatan pengadilan, panggilan ketiga saudara. Suaminya sudah nek sama dia, bahkan dia juga dipakai kuasa gelap, mantra ya. Pernah satu kali yang membuat saya merinding, katanya ada orang jadi-jadian persis mukanya kayak suaminya ya, dan itu dikirim banyak bau-bauan. Semua cara dihalalkan dengan pelakor ini, bahkan suaminya sudah berubah. Tapi tadi pagi dia berkata, Bu Eli, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saya cuma bilang waktu kalau tiap kali dia mau sidang pengadilan, saya bilang gini, Bu, kamu tetap percaya, kamu tetap ada yang bela, kamu jangan pernah takut. Dan itu dilakukan. Ibu ini taat saudara, ibu ini taat. Saya suka sama ibu ini, kalau konseling sama saya tidak perlu lama-lama, dia itu selalu taat. Dan orang yang taat dibela Tuhan luar biasa. Tadi pagi dia bilang, Bu Eli, gugatan dicabut, suami saya kembali kepada saya, dia sudah pulang ke rumah. Nama Tuhan dipermuliakan. God bless you all. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Yang jalan tertutup, mukanya harus senyum. Amin. Saudara bukan orang yang kalah. Tuhan tidak pernah inisiatif untuk mengalahkan, membuat saudara hancur.